Halo teman-teman, di video kali ini saya hadir kembali mau berbagi tutorial tentunya untuk teman-teman yang masih stay di channel ini ya, yang masih setia untuk menunggu uploadan video terbaru. Oke, kali ini di hadapan teman-teman ada TV Polytron ya, Slim 21 inch. Untuk kerusakannya mari kita coba ya. Oke, saya sudah nyalakan dengan menekan tombol di bagian sebelah kiri. Oke, kita perhatikan di bagian layar. Nah, gambarnya seperti itu ya teman-teman. Di bagian atas tidak normal, tapi di bagian bawahnya normal. Oke, jadi hanya itu saja kerusakannya. Oke, tanpa menunggu lama langsung saja kita bongkar TV-nya teman-teman. Oke teman-teman, ini TV-nya sudah saya bongkar. Kondisi mesin seperti ini. Oke, kita cabut dulu di bagian colokan kabel-kabel yang tidak diperlukan ya. Kita cabut aja dulu teman-teman. Oke, sekarang mesinnya kita balik ya. Apakah ada solderan-solderan yang retak? Kita lihat teman-teman, karena TV ini juga rawan retak ya solderannya di bagian TV Polytron ini. Dari dampaknya teman-teman, ini ada sedikit error di bagian vertikal ataupun jalur ABL. Setelah sedikit saya perhatikan teman-teman, di sini ada jalur BCL ya, sedikit mengering teman-teman. Ini ya, coba teman perhatikan, BCL ini mengering ya teman-teman. Kemudian di bagian jalur vertikal ya, kita juga harus ukur kembali, solder kembali. Dan di bagian tegangan kolektor horizontal ini ada bekas gosong teman-teman ya, tetapi ini sepertinya sudah diganti atau direparansi ya teman-teman. Nah itu teman-teman ya, sedikit gosong teman-teman ya. Coba sedikit kita rapikan atau dibersihkan ya. Ini ternyata yang gosong ini teman-teman, ini milar ya, milarnya gosong. Maka dari itu milar ini diganti, ditempel di bagian atas ya teman-teman. Coba kita perhatikan kalau dibalik seperti apa milarnya. Ya teman-teman, ini di bagian resonan ya teman-teman. Ternyata resonan, bukan milar keramik ya teman-teman, ini resonan. Jadi kita cukup solder ulang saja di bagian ini ya, kita tempelkan seperti ini. Saya pikir tadi milar yang di bagian ini keramik ya, di bagian yang disolderkan di bawah PCB ini yang pecah, lalu diganti di sini, ditempel di bawah PCB. Ternyata
C809 ini ya, solderannya yang gosong. Jadi ini cukup kita solder ulang saja di bagian ini terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Kemudian di bagian jalur vertikal ya, terutama di kaki playback ini semua saja kita solder ulang, karena gambar goyang-goyang juga ada hubungannya dengan tegangan yang tidak normal di bagian playbacknya. Ya, solder ulang saja di bagian seluruh kaki playbacknya. Oke teman-teman, sudah kita solder. Ini mungkin sedikit korosi ya teman-teman, jadi timbul percikan api ya. Jadi seperti ini, jadi kita perbesar saja supaya tidak terjadi konsleting kembali. Oke teman-teman, sekarang kita coba tes nyalakan kembali TV-nya sambil kita lihat hasil ya teman-teman. Kita coba colokkan kembali listriknya. Oke. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil ya. Oke, itu TV sudah menyala. Kita belum lihat di bagian depan apakah sudah normal atau belum. Oke, kita lihat. Ternyata masih sama gambarnya seperti itu teman-teman ya, gak ada perubahan. Oke, kita cari lagi teman-teman, kita coba kembali. Di sini teman-teman, tanpa sengaja terlihat ada transistor kembar yang di depan. Ini solderannya sepertinya retak ya teman-teman ya, itu BCE ya, T503. Di situ solderannya retak. Jadi kita coba solder lagi di bagian ini, solder ulang. Kemungkinan ini juga menjadi satu penyebab ya, salah satu penyebab. Kita coba. Oke, yang sebelahnya juga sekalian ya teman-teman. Oke, kita coba lagi TV-nya. Sudah dicolok ke listrik. Coba kita lihat apakah ada perubahan teman-teman. Ternyata masih sama ya, masih sama. Oke, kita cari lagi. Oke, sekarang kita fokus lagi di bagian vertikal. Kita cek tegangan kembali teman-teman. Oke, sekarang perhatikan. Oke, jadi di bagian tegangan simetris ya, ini kita cek kembali apakah tidak terjadi kecurigaan. Ini tegangan, sebentar, prof hitamnya terlepas.
Oke, kita ulang lagi, kita ukur simetrisnya kembali. Oke, di situ terukur 16 min, yang sebelahnya terukur 15. Jadi yang di bagian ini kurang imbang, jadi tegangannya harus sama. Ini 16, yang ini 15. Oke, jadi selisih sekitar 1 volt. Oke ya, TV kita matikan terlebih dahulu. Dan biasanya tegangan yang kurang seperti ini teman-teman, itu permasalahannya di bagian elko yang tegangannya kecil tadi ya, tentunya elko ini teman-teman. Jadi kita coba lepaskan elko ini. Ini nilainya 470/25 ya, 470 mikro 25 volt. Oke, sekarang kita ganti teman-teman ya, dengan nilai yang sama 470, namun ini voltnya berbeda, sedikit lebih besar, yaitu 35 ya. Nggak masalah, itu malah lebih bagus ya teman-teman. Oke, kita pasang. Oke ya, kita pasang di sini. Ya, kita coba solder lagi. Oke, sudah disolder. Kemudian kita potong teman-teman. Oke, kita coba lagi teman-teman. Kita coba nyalakan, kembali ke listrik. Kita lihat hasilnya apakah benar dugaan saya teman-teman. Ya, TV sudah nyala, kita coba lihat gambarnya. Nah, ternyata benar teman-teman, itu TV-nya gambarnya langsung penuh teman-teman ya. Jadi gejala kerusakannya itu hanya di satu buah elko tadi teman-teman ya. Itu udah bagus ya, udah bagus, gambarnya udah penuh ya teman-teman. Itu saja, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. See you tomorrow, jumpa lagi di video berikutnya.